Selamat datang di Yongki Show. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali di Yongki Show. Abang, apa kabar? Aku agak keganggu nih sama rambut lo nih. Wah. Serius gua nih. Coba ya, bentar ya. Pokoknya next episode lu harus potong sih. Iya. Yang kayak itulah, kayak di logo tuh lu tuh. Coba. Wah. Bisa nggak kayak gitu? Wah gila ya, kribo gitu ya. Iya. Nggak kribo tuh. Jambul Katulistiwa. Jambul itu. Ya. Jambul itu. Gimana kabarmu? Baik bang. Baik ya. Ini lu kurusan apa makin naik nih, Yong? Gua nggak tahu sih bang sih. Cuman ya nggak tahu kenapa pakai baju hitam kali ya jadi kurusannya. Anjay. Iya dong. Pede itu ya. Ngeles ya, ngeles. Pede itu ya. Ngeles. Pede itu ya. Ngeles baju hitam. Oke. Nggak apa-apa. Kita kali ini kedatangan siapa, Yong? Jadi gini, hari ini kita kedatangan pemain keyboard menurut gua dengan julukan Raja Reguler menurut gua. Khusus lagu-lagu R&B yang maksudnya dari Motown sampai kekinian, pokoknya yang berbau-bau R&B, funk, soul, ya pokoknya musiknya bikin goyang lah ya. Iya. Dan gue bangga gitu bisa hari ini bisa mengundang dia gitu, dan ya netizen yang tau gue pasti kaget lah, ngomongnya nggak mungkin gue ngundang dia, tapi hari ini kenyataan gue ngundang. Ya. Keren kok, gue mau belajar juga dari dia gitu. Karena iya. waktu itu gue ketemu di salah satu komunitas keyboard yang ada di Indonesia, gue lihat wah nih siapa penampilan kok tatoan semua nih. Gue kira celananya begitu, ternyata asli fresh from the heaven. So tanpa panjang-panjang lebar lagi, Rizky. Yeay. Lu kalau dipanggil Rizky LTN nyaman gak sih lu? Ya Rizky aja lah. Rizky ya. Soalnya universal. banyak yang bilang Rizky LTN. Rizky LTN. Padahal Rizky dia gak cuma aja. namanya LTN bang. Memang Iya, kebanyakan sama mana-mana LTN. juga. Cuma kemana-mana juga dia. Pecun Apa kabar juga, Kak? pecun Baik, juga. baik. Oh pecun juga ya. Pecun Iya, juga iya, lah. iya. Session juga lah. Mana-mana tuh. Yang penting abang puas, abang bayar. Gitu. Iya kan gitu kan. Bang. Yo, Kalau iya. nggak puas abang nggak bayar Iya. ya. Apa kabar Kak? Baik. Sehat. Wah, di sela kesibukan gini bisa mampir nih ke Yongki Show yang ada di studio. MW. MW MW ada di sini. Ini jadi ceritanya Rizky ini memang pengguna MW setia Oh juga. gitu. Ya, iya. Sering kesini sebelumnya. Sering banget. Iya. Gue bilang dia raja reguler dan raja penemani tukang mabok. Menemani dalam suasana ketidaksadaran yang enak-enak itu, dia tuh. Ayo dia. dong sama lu dong kapan-kapan. Ya. Mancing-mancing Yeah. deh. Mancing-mancing. Ki, gimana nih Ki mancing-mancing? Ya ayo. Ya. Iya. Hehehe. Lucu kali ya Ki ya. Boleh, Ya kan? boleh lah. Kita, Ya. ayo ke Boka kita. Ya. Ayo. Rame kan? Rame tiup juga tuh. Kan? Rame tiup. Rame Ya. kan? Gimana? Apa kabar? Aman ya? Sehat, aman terus. Aman terus. Ya, gila bang. Lagi sibuk apa sekarang Ki? Ya masih reguleran. Masih reguleran, terus season masih lah Session ya. juga masih. Kan kalau reguler lo sama LTN ya kak ya? Betul. Kalau session sama siapa ya kak? Biasanya sih sering sama Potret, Meli, terus kemarin juga sama Coklat, Oh, sama gitu ya. Reza juga, Artamevia. Oh berarti sama Nikita Dompas Betul, ya? Nikita Iya, Dompas. iya. Oh Sedap iya, kan? sedap juga sih. Sedap. Potret itu juga potret dari Potret ke Reza Artamevia juga musiknya beda tuh bang tuh. Tapi dilalap juga sama dia. nih. Potret lu tahu gimana lagunya? Oh ya tahu. Iya kan? Tahu. Iya dong. Kalau Reza gimana Reza? Lu gak usah ngomongin itu kan? Mungkinkah kau mencintai diriku selama-lamanya hingga mampu memisahkan. Nggak tahu lagi bang ya. Ya adalah gitu ya gini. Jadi sekarang selain dengan apa dunia persesanan reguler, ini yang menarik kali. Ki, gua mau nanya, gimana ceritanya lu bisa bergabung dengan LTN Ki? Soalnya dulu gua bantuin mereka itu dulu belum ada lu. Belum gua kan. Sebenarnya belum gua ya. Gimana Sebenarnya Ki? Dulu udah gua.
2012. malah. 2012 Terus itu lu ngilang. gua cuma berapa bulan, habis itu materinya nggak kuat. Bertapa dulu ya. Saat itu kaget gua. Kaget, wow. Ini terlalu keren nih materinya kan. Gua belum sekeren itu. Oke, jadi berapa bulan gua sempat bertapa dulu, menghilang, terus sana sini mencari ilmu, menimba ilmu. Abis itu lanjut lagi 2017 kalau nggak salah. 2017. Java Jazz, ya Java Jazz 2017 tuh. Nah, itu waktu 2017 itu gimana itu ceritanya? Siapa tuh yang mengajak lu untuk kembali lagi? Mr. Wilson. Oh, Wilson. Klasik. Dan sampai sekarang ya berarti ya Ki ya? Udah Ya. 2017 Sampai 5 sekarang tahun 6 ya, tahun. 6 tahun. Ya? Iya, Iya ya. Late Kerasa this night ya. betul. Late this Gua night. tuh dulu pernah punya fakta yang apa ya, bodoh-bodoh menarik lah soal Ladies Night. Gua kira kan Ladies Night itu tulisannya Late this night gitu harusnya dong. Iya. Gua kira Ladies Night tuh ini malam perempuan, Bang. Ladies Night. Ya itu plesetan sih Late sebenarnya. Plesetan Ladies itunya. Night. Ya, plesetan iya, itunya. iya, iya. Terus menarik ya di situ itunya Sangat menarik, ya. ya. Nah, ini tadi pertanyaan yang pernah kita tanyakan sama Om Ates ya. Oh iya. Om Ates itu kan dia cerita dia pernah reguler Hmm. sampai dengan 10 tahun. Iya. Di mana? Teater Jakarta Di Teater ini ya? apa? Jakarta Teater. Jakarta Teater ya. Ah. Sahid. Oh, itu beda lagi yang Iya. Said. Nah, pokoknya dia pernah reguleran itu bisa sampai 10 tahun ini. Terus gua tanya dong, Om, cara untuk menahan bosan itu gimana ya, Om? Gini berantem lah apa segala macam. Nggak ada. Jadi mereka zaman dulu tuh nggak pernah berantem kata satu band. Nah, kalau untuk di band reguler lu nih berarti sekarang udah 5 tahun. Ya bandnya sih udah berarti 11 tahun. Bandnya udah 11 tahun, Iya. yang ada lunya Yang ada guanya ya 6 tahun 5, lah. 6 tahun, Ya. terus kan tuh bisa jadi, untuk ngatasi jenuhnya gimana tuh Ki? Karena reguler, namanya reguler kan? Iya. Gimana kalau lu cara Lagunya balik mengatasinya situ gimana? lagi gitu Ya kan. lagunya kan itu tapi ya kadang kita bikin aransemen lah. Aransemen Oh. tipis aja dulu, tipis-tipis. Seru juga gitu. Gitu. Terus juga itu untuk yang bandnya kan, The Whole. Terus untuk individualnya kayak kan gue main sama siapa gitu kan. Oh. Refreshing lagi. Sama kan? Kayak Jadi- pertanyaan ini tadi, Iya, fleksibelnya. jadi kalau main individu tuh berarti nge-refresh buat regulernya berarti sebenarnya. Betul. Kita session di mana. Balik lagi, segar lagi. Iya, balik lagi. Fresh lagi Iya, gitu kan. iya. Betul. Main nama LTN. Tapi setelah maksudnya gini ya, tadi ngomong-ngomong bosen. Udah dapet apa tapi? Kan tetap tuh. Ya. Dan gue rasa harganya juga paling mahal se-Jakarta band itu. Gua yakin iya sih. Gue rasa gila Gua itu, yakin. band itu sedap itu. Lu mau Keren. tanya ke gua dong, dapat apa? Dapat Dapat tato tuh. Itu tato lu kira Tato. berapaan itu? Oh iya. Itu. Gila. Jadi itu kali. Jadi itu ya. Sebadan nih ada satu mobil kali ya. Lebih. Kalau dihitung ya dapat lah. Dapat lah. Dapat lah ya. Berarti mahal banget ya. Iya. Tapi gimana? Kalau sekarang kesininya kan dunia reguler menarik banget nih ya Ki ya. Apalagi kemarin waktu pandemi kan. Waktu pandemi dulu. Nah. Waktu pandemi dulu. Gimana tuh Ki? Waktu pandemi itu inget banget tuh gue 2020 pas bulan puasa. Ya. Zaman online. Pada pakai ini apa namanya tuh Virtual concert. ya virtual concert pada pakai gue sampai lupa namanya aplikasinya. Itu apa namanya zoom-zooman gitu? Bukan. Google Meet. OBS Oh. ya, open broadcast itu kan. Gua ngulik tuh OBS gimana caranya biar Instagram live bisa nyambung saat itu. Waktu itu 2020 belum ada yang ngulik, LTN udah ada. Oh, Gue yang ngulik tuh ya. Gimana caranya OBS bisa nyambung dengan gua punya sistem. Itu kan kalau pernah lihat live LTN itu di kamar gua itu. Gua nonton tuh. Di kamar gua tuh, gua pakai sistem sendiri. Pas pandemi pun gua akhirnya beli sistem juga tuh. Beli rack mixer, bukan beli sih. Nyolder sendiri kabel-kabel. Gini pakai iPad gitu kan. Udah kayak orang bener aja, kayak soundman gua aja di ngerangkap. Soundman. Oh gini, oh DCA, oh begini, send aux gitu. Belajar di situ juga. Itu dari segi sound, terus dari OBS-nya gue juga pakai 2 kamera waktu itu. Pakai 2 webcam. Pakai webcam dari angle yang berbeda. Jadi kan gue sambil operator juga tuh, kalau lu lihat ada split screen kan. Gue sambil operator juga tuh, sebelah kanan gue iMac tuh. iMac gue sambil main sambil liatin iMac juga. Sambil lihat sana. Nah, itu gimana caranya gabungin 2 kamera gitu kan. Itu vibes-nya maksudnya
berarti itu lu live di masing-masing ruangan atau bareng satu ruangan? Bareng satu ruangan. Ruangannya sedikit lebih kecil dari ini sih. Nah, terus gimana Kak? Kan Elton kan terkenal dari band yang live banget, yang melihat ambience penonton gitu, mabok atau gila-gilaan di panggung gitu. Dance ya. Terus sekarang harus diam di rumah ngelihatnya kasur gitu. Ya mungkin bisa aja mikir yang aneh-aneh gitu kan. Cuman Iya. Lu aja gimana? kali yang mikir Ya. aneh. Dari tadi mikir aneh-aneh mulu nih. Cuman gimana Kak? Maksudnya lu apa ya, Vibes-nya. shifting dari yang live banget sampai harus ibaratnya seperti semi recording kali Bang yang ngomongnya. Itu gimana shiftingnya tuh? Itu ya kita adjust juga sih, pasti adjust. Apalagi para line depan kan vokalis, biasanya yang lihat crowd gimana. Tapi akhirnya ya udah jadi kayak semi satu arah sih, jadi cuma lihat dari komen IG aja waktu itu kan, lihat komen request ini dong. Kan tapi kan kadang suka delay kan. Gitu. Jadi ya jadi via ini aja, oh komennya gini minta request lagu ini gitu kan. Iya. Begitu pandemi salam pertama buat ini. itu gimana? Begitu pandemi pertama terus lihat reguler semua Berhenti, tutup, tiba- Kosong kan, gimana? kosong Iya, gitu. itu Ya Gimana perasaannya? dibilang ya cukup sedih sih, cukup Tapi sedih. fight ya harus. Fight, Ya. harus fight gimana caranya? Nggak ada kerjaan juga, akhirnya malah jadi gua ya itu ngulik mixer, ngulik OBS. Dan itu jalan berapa lama ya, Ki? Yang pas yang lu buat itu? Berapa bulan kok itu? 2 bulan, 3 bulan lah. Artinya untuk menghibur sendiri, untuk bermain musik bareng itu ada lah ya. Ada untuk dari Situnya. sendiri juga dan juga pada ini kan pada nge-DM gitu, ada nge-WA. Bikin dong live Iya, gitu iya, kan. iya. Akustikan. Kok akustikan sih gitu kan. Ya, Dalam arti mah kan gitu. gue punya band aja. Oke, gue bikin sistem gitu. Gokil. Itu salah satu kiat-kiatnya musisi yang Bertahan. bertahan selama pandemi. Iya, keren Gitu, itu. keren tuh. Keren loh. Maksudnya ada aja kreativitas, kan orang kan bilang selalu kalau kepepet baru kreativitasnya muncul gitu. Tuh. Kalau nggak mungkin. Kalau kayak maksudnya Kak Rizky bisa ngulik mixer gitu, biasa kan main live banget, terus abis itu mesti dalam keadaan yang berbeda gimana survive gitu kan, keren banget gitu. Iya. Asik gitu. Tapi Rizky ini kan memang udah jadi omongan banyak orang kalau orangnya memang ngulik yang masalah sound, masalah mungkin listrik bisa juga dia. Oh nih. iya bisa. Solder bisa kok nyolder. Itu di kamar gue semua lampu-lampu gue yang masang. berarti Iya, berarti kalau yang begini Bang, dia berarti concern sama keyboardnya dia. Kalau gue kan Iya. tipenya pakai piano apa aja gitu, yang penting gue jari. Tapi kalau dia kayaknya concern sama alat gitu. Lu lagi maksudnya apa ya? Lagi seneng ngulik keyboard apa sekarang Kak? Ngomong-ngomong ngulik nih. Ya, sekarang sih kan gue di endorse Korg ya. Oh, kebetulan nih kayaknya. Iya. Oh, itu. ini. Iya. Kebetulan di MW juga disediakan Korg Kronos Iya, ini iya. dan SV1. Wah, langsung promo tuh ya. Langsung promo tuh ya. Nah, gimana? Maksudnya apa yang lu lihat dari sistem keyboard ini? Lu ada berencana nggak mau bikin sistem apa ya? Riskis keyboard gitu atau gimana gitu. Kan lu kan ngulik banget nih tipikalnya nih. Oh iya. Ya, kalau dulu ya gue sempat bikin kayak kita tuh keyboard apalagi ya synthesizer ya, gue lebih ininya kan. Basicnya dulu kan zaman 70-an ada osilator kan namanya kan, osilator, sampai gue dulu bikin osilator flip flop itu dia ngeluarin square wave. Lu buat Iya, jadi secara gimana dia dari volt bisa jadi pitch gitu, kontrol voltage kan. Anjrit. Ini udah Segitunya ya. teknik Dunia nih, baru nih. Ngulik kan, Dunia baru nih ini. gitu. Kita kontrol voltage sekian, pitchnya sekian hertz gitu kan. Itu dari ya dulu lah Oh, gitu. hertz ya hitungannya ya. Iya, Oh, jadi Kayak- udah bukan kayak main di set, berarti itu kan 440. betul. Kayak 438. C itu 523, Wow. ya kan? Ini 440, ini 523 gitu. Oh, gitu. Iya. Oh, 523 bagi 2, Ya kan, 26. ya kan. sampai Ya, 26. segitunya ya. ngulik di bocah. Itu berarti ada ilmu matematisnya gak sih Kak? Ada. Ada. Gimana tuh? Coba. Ini Menarik menarik ya? Gue juga belajar nih. Coba. Misalnya A itu 4 bisa dibilang A4 kan ya. Ini karena sound bass tadi. Ya A4 itu kan 440 kan. Nah, Iya. ini 440. Berarti ini kalau dibagi 220 Hz berarti dia 1 oktav di bawah. Oh. 220, 110 dan 55 Hz bawahnya lagi. Oktav A paling bawah itu berarti 55 bagi 2 27,5. 27,5 itu A0 tuh kan. A0, nah di 88 keys ada tuh A0. Oh, A0. Ya. Nah itu A0 tuh 27,5.
Buset. Buset bisa begitu ya. 27,5. Oh, berarti tuh bisa ada yang bunyi-bunyi kayak 440 kan gini nih. Berarti kalau tadi kayak lu bilang bunyinya kayak misalnya berapa? 5 523. 523 Ya, nggak ya? bisa, nggak bisa. Oh, sini Nggak bisa, nggak nyampe. Coba. Nyampe nggak nih? Nggak nyampe. Iseng aja iseng. Iya dong. Oh, lama juga ya. Ya, paling mentok 450, 460 kan Oh, biasanya. Ini nyampe nih. 450, Iya kan? 460. Iya. Paling mentok biasanya segitu. Hmm. Wah, nih. Nah, Nanti edit aja ya kalau misalnya ini ya. Gue sebenernya penasaran nih. Jadi belajar juga gue. Nyampe terus nih 460, 461. Tunggu. Penasaran gue. Off. Penasaran lu. Gak apa-apa ya. Ini penasaran pribadi. Oh, jadi hampir mirip kayak Iya, bass ya. iya hampir naik setengah tuh. Tapi kalau main jadi gak enak. Nggak enak. Greng. Nah, Ya. gitu. Oh, emang ada ya Kak gitu? Ada, iya. Kayaknya setahu gue yang ngulik selain Karis itu Agung Munte ya? Ya, Agung tuh ngulik tuh Bang, Ngulik. gitu Bang. Nah terus nemuinnya gimana tuh Ki? Tiba dia kan atau memang sebenarnya kan tuh dia kan namanya equal temperament kan. equal temperamen. Terus sebenarnya ada tuh rumusnya. Jadi sebenarnya ada sih rumusnya kayak dia dibagi 12 pokoknya gua agak Dibagi lupa 12? sih. Iya. Jadi satu whole Dibagi octave itu 12 dari kan. 440 tadi tuh. Nah makanya sebenarnya ada rumusnya cuma udah lama nggak dipakai jadi agak lupa tapi dia sebenarnya tiap jarak tiap Satu oktav? tiap key ya satu oktav itu ada 12 key, jarak tiap ininya spacingnya tuh sama, rasionya sama sebenarnya. Interval. Ya equal temperament, ada lagi kan yang kayak ya, lain-lain lah kayak workmeister Iya, gitu, iya, terus iya, juga iya. Minton itu ya itu lain Itu- lagi lah, ada Iya. rumusnya kok. Itu dipelajarin gak sih Bang di sekolah musik Bang? Pelajarin, cuman kan itu kan lebih ke teknis itunya Yong. Jadi kita nggak ngulik gitu. Gila ya, maksudnya apa ya? Kan maksudnya gini, orang bilang maksudnya orang ngulik-ngulik pitch kayak gitu itu di luar dari kebiasaan soalnya Bang. Ya, kita kan pakemnya ya. Itu pakem. Tapi ada orang-orang kayak begini yang maksudnya mau ngulik di luar 440 gitu. Karena ternyata musik Indonesia kayak gamelan juga bukan 440 kan itu. Tidak. Gitu. Kayak misalnya gue kan ya orang Sunda tuh ada Damina Tilada, itu tuh juga nggak gini bunyinya sebenarnya. Fales-fales gimana Iya, gitu ya. iya karena equal temperamen jadi disamain secara standar internasional kan. Tapi kata orang tradisi itu malah sebenarnya jadi nggak enak ya. Kalau sama kalau orang, rata, ya kalau rata jadi harus modern. ada kayak gamelan itu kan. Iya. Gamelan tuh harus ada yang Falesnya di Seperempat. fales, Nah, gitu. makanya kayak ada beberapa keyboard yang oriental tuh dia ada bisa diganti tuh. Oh itu ada. Ada keyboard oriental, diganti apanya Mas? diganti scale-nya. Jadi ada keyboard oriental gitu. Misalnya dia ada kayak pad kecil gitu satu oktav, misalnya dipencet dia bisa turun 1/4 gitu. Wah, Keren. Korg nggak nyesel endorse dia Bang. Iya. Karena Dia gua- tahu jeroannya. Karena gue waktu ngelihat dia di komunitas keyboard itu Bang, kan tadi kan nyambung waktu opening gue bilang nih siapa tatoan nih. Wah, terus pas udah break bandnya, kita kan itu masing-masing explore kan masing-masing. Jadi kayak undangan gitu. Kan biasa kalau kita di undangan tapi kan bakso gitu kan. Ini enggak, ini keyboard. Ya ini ntar merek ini, ntar merek itu, merek ini. Dateng gitu kan apa. Terus gue lihat, wah ini gondrong ini boleh juga nih ngeliat gitu. Terus makanya gue bilang sama lu kan Bang sempat waktu itu, ayo kita undang. Ayo boleh lah gitu. Akhirnya bisa kesampaian juga mungkin. Iya, Ternyata iya. maksud gue, wah ngulik sound nggak secetek itu ya Bang. Iya, Banyak iya, gitu. Itu kan kalau balik lagi ke basic banget lah itu kan kayak gitu tadi kayak osilator, terus ada filter gitu. Filter kenapa dia bisa ada low pass, high pass gitu. Dia jadi dari rangkaiannya beda. Kalau misalnya low pass itu dia resistor, terus induktor, ada kondensator, bentuknya begitu. Ntar kalau high pass berarti dibalik. Itu dari segi skemanya. Itu Lama-lama lu bikin keyboard aja Kak ya? Gue curiga nih STM deh nih. Wah, STM gila. Sumpah, Tapi curiga. enggak, ini gua nanya serius nih. Lu pernah bongkar keyboard sampai segimana Kak? sampai gue cuci. Tools-nya gue cuci. Wow. Kadang Gila, kalau ya apalagi kadang suka story gitu keyboard tools-nya gitu kan karena udah daki-daki gini kan, ya, daki-daki. debu. Kadang lagi gabut. Waktu pandemi itu gue juga gabut tuh. Ada tools apa gitu, gue bongkar, gue vakum. Terus tools-nya dibongkar satu-satu, dicopot, cek dicuci.
bersih lagi kayak baru. Lu bisa masangnya lagi tuh? Bisa dong. Aja. Kadang-kadang kan orang bisa bongkar gak bisa masang. Gila. Gua ngeliat sesuatu yang beda dari lu sih kasih. Wahai Kork, apa sih nama distributornya? SMI. Orang ini harta karun jaga baik-baik. Bisa nih kita maksudnya ini karena Indonesia nggak banyak bang, cuman taunya main synthesizer terus main pianonya, tapi nggak tahu asal bunyinya dari mana gitu. Nah ini ilmu sesuatu sih maksudnya. Tapi lu pernah nggak diminta untuk ngajar? Nggak usah bikin keyboard dulu ya, ngajar dulu untuk ini gitu. Karena ini ilmu loh bang tadi yang dikasih. Pernah sih, pernah diminta untuk ngajar. Tapi gue bingung harus ngajarin apa, karena gue belajar sendiri semuanya. Otodidak. Tapi apa Ki yang mendasari lu keingintahuan lu tentang itu tuh apa? Apa memang lu dasarnya memang orangnya ngulik banget atau keponya tinggi Kepo juga? aja sih, kepo. Nah, apa sih gitu kan? Nah, apa sih kok? Kenapa misalnya synthesizer gitu ada square, saw, sine, triangle, terus ada pulse lagi. Kenapa dia pulse width tuh bisa geser-geser gitu kan bunyinya? Berarti kepo lu tinggi banget tuh ya yang gitu-gitu ya? Ya, lumayan. Okay. Sekarang berarti gue nanya agak lebih luas lagi. Gue gak mau spesifik. Lu nyebut apa sebuah merek. Nah berarti yang membedakan keyboard itu apa? Untuk keyboard Merek modern, 1, merek 2, merek 3 Iya, gitu merek ya? 2, merek 3 gitu. Apakah yang satu lebih bagus daripada yang dua lebih bagus daripada 3 atau gimana? Oh, semua punya kelebihan, tentunya terus- teknologi yang diusung masing-masing brand. Tentunya. Oh, gitu Itu. Oh gitu ya. Ya, ada yang Beda semua. ada yang teknologinya dia bisa masukin sampel yang dari cloud. Jadi kita subscribe gitu, ada keyboard yang bisa masukin subscribe gitu, tinggal udah ada yang ada wifi-nya juga ada Iya. gitu. Wah berarti kalau keyboardis seperti lu berarti apa ya? Keyboard itu berarti apa ya? Keyboard itu berarti berpengaruh banget ya. Sangat. Jadi enggak, kalau yang pertanyaannya gini Yong. Kalau next, kalau lu kan berarti tahu nih keyboard yang akan yang terjadi sekarang. Nextnya tuh keyboard itu akan seperti apa menurut lu? Tentunya dengan batasan software dan hardware sekarang yang semakin tipis kan. Kayak ya ini tuh udah komputer sebenarnya. Ini komputer. Ini kalau dibuka isinya Intel Atom dengan prosesor DDR2. Wow. 2 GB RAM-nya. Wow. Ini kalau dibuka nih. Wow. Gila. Ini kalau dibuka. Terus untuk interface-nya ini dia pakai serial interface. Ya itu. Lain-lagi lah. Berarti nextnya itu nanti bakal si itunya jadi lebih tinggi lagi otaknya tadi itu ya. Ya kayak misalnya Next-nya. polyphony-nya semakin tinggi, terus juga teknologi kayak misalnya emulasinya semakin tinggi, modeling kan sekarang modelnya zamannya modeling kayak ampli gitar sekarang IR gitu kan, pakai IR efek gitar tuh. Nah, kalau di keyboard tuh IR udah lama sebenarnya. Udah ada lama ya. Udah lama. Jadi kayak dari tahun 90-an tuh keyboard tuh udah ada reverb-nya kan. Udah. Reverb digital loh, Iya. udah ada loh. Udah pakai tahun 90-an. Gitar baru 2020, 30 tahun kemudian. Tapi gue mau nanya, kalau keyboard itu kan makin modern, tapi Ya. gue nggak tahu ya, dasar gue aneh gitu, aneh banget. Gue sukanya sound tua. Keyboard N264 Korg tahu kan? Iya, kan Gua gue punya. Oh iya, lu punya. Gue suka banget Korg N264. Iya. Ini nggak apa sebut merek ya, nggak ada juga ini. Oh. N264, terus gue suka Roland JV1000. Iya, gitu. tahu Gua yang suka- banyak slidernya juga tuh. Iya, gue suka nice pianonya, gue suka banget. Oh. Nah, itu yang membedakan sama keyboard sekarang apa? Kenapa menurut gue sound yang dulu lebih tebel? Gini, lebih tebal. balik lagi ke DAC, pelajaran nih. DAC yang digunakan, digital to analog converter. Zaman dulu itu kan kita masih terbatas maksimum 16 bit kan. 16 bit tuh udah mahal banget dulu. Banyak kan masih 12 bit yang 90-an ke bawah tuh 12 bit, 8 bit. 16. Sekarang kan udah 24 bit, bahkan 32 sekarang. Nah, itu kan dynamic range-nya sangat luas kan berarti kan kalau sekarang. Nah, kalau dulu itu 16 bit itu udah termasuk tinggi, tapi kalau untuk sekarang kan kurang, tapi itu dipakai. Jadi ada semacam namanya compander, compression dan expander tahun segitu. Jadi waveformnya, nah ini kan kalau keyboard ya kita bicara dari tahun 90-an lah. Keyboard tuh tahun 90-an wave-nya cuma 2 mega, 4 mega, 8 mega, paling mentok. Iya 8 mega, 16 mega itu
udah canggih banget deh, 16 megabyte loh. Sekarang bergiga-giga gitu. Nah, dulu gimana caranya menghasilkan dynamic range segitu? Jadi datanya sebelum dimasukin ke keyboard dia sudah dikompres dulu. Begitu di playback yang kita main, dia di-expand. Nah, ada terjadi ya error, ya bahasanya error gitu ya. Yang misalnya dulu di kompresnya 4:1, di expand 1:4, belum tentu hasilnya akan segitu juga. Nah itunya tuh subtle banget sih, tapi berasa. Dan juga dari, ya kalau kita bicara komponen, op amp zaman dulu kan masih gede-gede tuh, masih bisa solder tangan. Sekarang kan pakai solder uap, pakai kaca pembesar. kayak HP sekarang. Semakin komponennya kecil dense, ya semakin dense gitu kan. Dulu kan density-nya dulu kita bisa ganti baterai sendiri kan. Kalau keyboard dengan tabung itu apa bedanya Mas? Yaitu untuk ngelewatin preamp sih, preamp aja. Ya kayak preamp. Karena ada satu merek keyboard yang gue gak usah sebut namanya karena gue lagi endorse, gue gak boleh sebut ya. Itu bagus banget tabungnya. Rata-rata kalau keyboard tabung tuh nyalainnya lama, tapi bagus banget keyboardnya, gue suka banget. Nah itu memang supaya dia ada preamp gitu ya Mas? Iya ada preamp, jadi ya balik lagi kayak, nah suka sound vintage kan. Ya, kenapa sekarang gitaris juga nyarinya tabung lagi gitu kan. Ya meskipun dalam bentuk modeling ya sekarang. Ya masih 10 tahun lalu lah masih tabung tuh masih diagung-agungkan. Belum modelingnya belum seperti sekarang karena dari 90-an, 2000 kok semakin solid state, semakin jenuh gitu kan lama-lama. Nah balik lagi ke tabung, 80 ke bawah, 70. Nah ternyata emang selalu siklus kan. Selalu siklus. Ya jadi pun keyboard juga begitu. Sekarang kan juga lagu-lagu ya balik lagi kan. Jadi emang lu belajar sound emang dari kecil, atau emang dari kecil lu belajar piano dulu, atau gimana sih Mas? Bisa cerita nggak? Kalau belajar piano sih baru SMP lah. Oke, terus mulai tertarik ngulik-ngulik sound gitu? Ya kalau ngulik sound sih mungkin kalau dari denger ya, dari zaman bokap kan suka dengerin lagu-lagu lama lah gitu. Kok aneh gitu kan. Kayak misalnya dulu gue tuh salah satu lagu yang paling itu tuh kayak misalnya lagu, pasti tahu lagu ini kan, Jam. Ah, itu sound apa sih? Gue masih kecil kan. Itu sound apa sih? Gitaris kok yang main gitu kan, kata abang-abangan, itu gitaris tuh yang main tuh. Abang-abangan goblok. Masa sih? Kok gitar soundnya begitu? Gitu ya. Baru pas SMP gue ketemu kayak ngeband gitu di studio yang zaman dulu yang gitulah, studio zaman dulu yang kita masih patungannya masih goceng-goceng. Gue cari satu-satu soundnya apa sih? Oh ini, kok namanya brass? Brass tuh bukannya trompet ya? Synth brass. Hah? Synth tuh apaan ya? Nggak tahu juga dulu gue synth. Gitu ya. Yang ngulik lah di jadinya. Dulu referensi lu ngulik siapa Mas? Referensi lu ngulik main keyboard ada nggak? Yang ini gue banget nih. Kalau gue sih lebih banyak ngulik denger band gitu soalnya. Siapa? Bukan individual sih kebanyakan. Siapa yang lu denger? Ya childhood hero sih gue tuh Jamiroquai, Incognito, ya. Talking loud. Yoi, gitu ya. Bededep. Itu kok bisa ternyata gitu. Sama ini gue kalau individual Ray Manzarek, The Doors. Ray Manzarek, ya. The Doors. Ya. Itu keren sih keyboardis. Dia main bass juga kan, bass yang ini kecil, sama bawahnya tuh organ. Itu kok bisa ya? Keyboard pemain piano gitu, gue bilang dulu pemain piano, tapi bisa main rock. Iya ya. Gitu. Asik. Kalau Indo siapa Mas dengernya dulu? Indo ada dulu Om Abadi Susman. Oh, Faris RM. Iya. Atas bawah juga itu. Oh iya, atas bawah tuh. Abadi Susman. Iya, Abadi Susman, Faris RM. Rocknya yang apa ngulik-ngulik sound gitu, iya, keren ya. Gitu kan. Apaan sih ini dibilang enggak kok kayak suara suling gitu kan. Kayak suara suling, bukan flute lah dulu ngomongnya ini, suling kok. Yang pas di itu juga agak aneh tuh Om Abadi yang di Kantata ya. Iya. Di Kantata tuh juga nge-explore soundnya juga lumayan tuh dia. Iya. Jadi kalau untuk Indo tadi Om Abadi Susman, almarhum. Terus kalau untuk yang kesininya siapa Ki? Yang entah dari luar, dari Indo yang muda-mudanya siapa? Yang lagi lu
cermati sekarang siapa? Siapa ya? Yang muda-muda. Yang dari luar juga? Ya itulah ya pokoknya ya. Iya, kebanyakan referensi kita lama sih. Iya, Lama ya. nyangkut. Katanya orang kalau udah kena di 80-90 udah stucknya di situ tuh. Iya memang. Karena itu kaya banget bang. Iya. Nah terus Ki, kalau gue mau tanya ini, tadi kan kayak dibilang Yongki ada sound yang tidak bisa maksudnya kayak tadi di keyboard tadi itu ada sound yang kalau sekarang kayaknya susah nyarinya gitu. Ya. Itu Di keyboard analog keyboard. seperti kini. Nah Keyboard. terus cara mensiasatinya gimana itu? Kalau misalnya lu ada kayak jam tadi misalnya, kalau sekarang mungkin untuk soundnya masih dapat lah ya, tapi kan ada Ya. beberapa lagu yang memang adanya di situ gitu loh, di keyboard yang ini. Ya apalagi kalau keyboardnya itu elektromekanikal ya. Itu juga itu. Itu elektromekanikal. Ya kadang suka ada falesnya kan. Itunya tuh kadang nggak bisa direplicate tapi bisa. Mendekati. Tapi ya mendekati lah 95% bisa sebenarnya. Itu masih bisa ya? Masih berarti ya? bisa keyboard elektromekanik. Tahu kan? Iya. Tapi itu ya puas gak puas ya jatuhnya. Iya, Ya? sebenarnya ya lebih apalagi begitu main, apalagi keyboard kayak tahun 70-80 keyboard itu kan touch-nya dia punya spesifik karakter masing-masing kan. Iya. Ada yang keras, ada yang Iya. itu koneksi jadinya koneksi antara jari sama hati jari, kuping dan hati. Zaman itu yang apa? Yang lagi asik itu keyboardnya tuh Roland XP80 Ya. ya kan? Toh juga udah abadi sekarang, jadi gue apa sebutnya serinya Roland XP80 Korg Triton Ya. ya kan? Kalau enggak apa ya mas? Bisa Yamaha-nya apa Yamaha-nya waktu itu? Yamaha dulu ada SY 99, SY 77. Oh, lebih tua lagi DX7 ya mas ya? Itu pasti, itu udah ini ada nih sebenarnya tato DX7 nih. Weh, weh. Pancingan. Pancingan banget Tato tuh. itu. Ya, sampai ditato loh ya. Karena itu keyboard pertama yang gue beli dengan uang sendiri. Dex. Wow. DX7. Dulu harganya cuma 300.000. Cuma tuh sekarang. Cuma 300.000. Dan sekarang masih ada tuh yang gue beli masih, dulu. Masih ada. Masih nyala? Iya, masih nyala. Wow. Itu udah berapa kali lu bongkar tuh? Cuma sekali. Cuma Sekali. Cuma. Gila ya. Coba. Ki, coba dong sekarang gua pengen tahu dong kalau tren keyboard, sound keyboard sekarang itu kayak apa sih, Ki? Ya, pada akhirnya balik ke genre masing-masing sih. Iya ya. Iya, tergantung lagu apa. Kan kita harus menyesuaikan juga kan. Tapi kalau yang gue lihat sih kayak balik lagi ke 70-80 sih. Iya ya. Iya, dengan banyak apa? Ada beberapa yang reissue juga kan. Ada beberapa barang reissue juga ada. Kayak itu tadi yang kita download dari cloud. Ada itu kan dia modeling dari tahun 80. Ada Oh. Gitu ya. Balik lagi ya sekarang. balik lagi sih karena ya Soalnya gitu udah jenuh, udah sampling doang. Sampling IR pun juga cuma ya efek kan, apa subtle efek kayak ada MSIM gitu kan, kalau kita pakai EP kan suka ada ngeres-ngeresnya gitu kan. Apa ada gitu apa itu ya IR lah. Terus kalau virtual analog udah cukup mateng sih teknologinya. Virtual analog tuh kayak ya tadi kayak synthbrass gitu kan yang analog tapi virtual gitu, kayak di sini kan ada beberapa sound gitulah. Terus untuk monosynth sih juga udah cukup banyak sih, maksudnya udah cukup bisa fales-falesnya bisa diedit. Bisa diatur. Di sini juga fales-falesnya. Kalau Gitu. itu yang waktu kita ngonten sama Mas Indra dia bilang apa? Dia keyboardnya apa yang? Gak ada, cuman ada di keyboard ini nih T3 sound. Korg T3 apa T1 gitu. Ya Iya, T-series sama sih, cuma beda panjang ininya doang. Gue nanya sekarang, kalau lu dengan Korg ini yang dimana keyboardnya mengendorse lu soundnya yang riskis banget yang gimana sih? Sound Korg Poly 6. Yang apa selera lu? Yang udah pokoknya gue banget deh. Untuk sound apa nih? Piano kah, EP kah? Bukan. Iya pokoknya sound selera lu, synth kah atau gimana gitu yang spesifik. Ada nggak? Bisa tolong mainin nggak? Waduh, ini punya studio nih. Oh iya. Biasanya tapi kan dia bisa mainin ini apa? Bikin secara cepat. Keyboardnya dioprak-oprak jadi sama dia, apalagi cuman begini. Mulai itu. Coba ya. Kok belum berubah?
Ya apa ya kayak tunggu santai ya. Oke, sambil gue isi tipis deh. Gini sih. Nah ini apa? Oh. Berarti kayaknya kalau yang gue lihat dari apa sound yang lu pilih gitu ya, lu banyak terinfluence dari lagu-lagunya MJ ya, Michael Jackson ya. Sangat ya. Quincy Jones ya. Tadi kan ngomong keyboardnya sekali ini. Ya. Oke, kalau ngomong Michael produser Jackson ya itu Quincy Jones, Bobby Brown. Bobby Iya, Brown untuk New Jack Swing-nya kan. Itu gila sih. Mahaguru. Itu apa ya? Gue dapet insight baru bang di konten ini, banyak banget. Iya banyak, karena kita sebenarnya juga untuk sound pernah ngulik sama Rio, pernah Rio sama Mas Ricardo Indra ya. juga. Iya, Indra Cuman juga. kayaknya untuk yang detail ini baru si anjing ini nih baru nih yang Dia bisa- tahu jeroannya bisa- masalahnya, Bang. Iya. Oke, sekarang gini, kalau lu gue kasih keyboard apapun itu mereknya, nggak usah gue sebut lah ya selain Korg gitu, bisa nggak lu bikin sound kayak tadi? Bisa. Nah, berarti kan orangnya bukan keyboardnya bang. Another ilmu lagi gitu. Lu benar-benar membuka cakrawala gue, karena kalau prinsip gue ya pribadi cuman lihat ya pokoknya yang penting tangannya sound keyboard mah sama aja. Tapi di tangan seorang Rizky enggak loh. Tangannya tuh bermain dengan keyboardnya, bermain dengan itu apa knop-knop yang nggak pernah gue peduliin selama ini gitu. Keren sih bang sih. Kenop itu ya. Knop ya, knop keren. Sekarang lagi ngerjain apa kak? Lagi produce apa? Lagi kalau produce sih lagi terakhir Jamie Aditya. Oh Jamie Aditya, tapi belum rilis. Ada juga nanti next sama Jamie dan Iwake juga. Wow. Belum rilis juga. Itu lu banget sih itu. masuk. Iya banget ya. Oke Masuk. kali ya. Siap. Oke. Kalau untuk konten podcast ini benar-benar ini baru pertama sih gua bisa pastiin kita bahas ngulik yang sampai Jeroan sound. jeroan sound dan orangnya tepat nih. Orangnya tepat ya. Tepat Kayak nih. gue waktu itu pernah reguleran pakai organ tunggal kok, keyboard organ tunggal. Serius lu? Pernah. Oh iya. Terus Iya, gimana? pernah. Soundnya gimana? Aman. Diedit dulu. Aman di tangan lu. Iya, edit dulu. Aman di tangan lu. Aman di tangan lu. Kali. Itu keyboardnya apa masih ingat lu? Ya kita tahu lah organ tunggal Tahu lah sejuta ya. umat. Oh, Organ tunggal sejuta umat. P. Ah, Tetetetet. itu. Nah, Ingeng. Ya. bunyinya itu ya, Wah sound, itu sound. ekstra kerja keras dong lu tuh ya. Ya, untung yang udah lumayan canggih lah bisa di save, Oh, bisa Dari di atas, save di ya, user iya. ya. Memori. Iya, bisa di Registration save. Memory. Iya, registration bisa. Kok kayak hatam banget bang gue? Mantan ya. Gila. So now. Tapi terima keyboard kasih. itu juga apa maksudnya tipe itu Hah? ya meskipun tipe jadulnya itu keyboard pertama yang dibeliin bokap. Oh. Ya, pasti iya, ya. iya. Oh lu juga udah tahu dong ya. Ya, berarti. maksudnya ya menu-menunya kurang lebih lah. Udah Meskipun tahu ya. dapatnya lebih baru tapi familiar. Bang, sebelum gue tutup nih, kan lo tadi bilang kan mungkin cukup. Tapi gimana kalau kita nanti waktu episode jammingnya kita jamming sama band nih, anak-anak band Ya. gue kan bunyinya organik banget, dicampur sama Wah, soundnya dia sedap tuh keren harusnya. sih. Sedap tuh, Iya. sedap tuh. So, apa netizen, thank you banget sekali lagi Rizky. Gue Gue datang ke Yongki Show di MW Studio. Saksikan terus Yongki Show lewat YouTube. Anda bisa cari di handphone, di komputer, atau dimanapun yang Anda bisa cari. Nantikan Rizky's with all the band, a jam session di episode 2. Rizky's, thank you so much. Bye. Ya. Yuk.